Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian. Saya dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, masih dalam perayaan Yesus naik ke surga. Apa alasan Yesus naik ke surga? Santo Thomas Aquinas dalam bukunya Aquinas Catechism menuliskan beberapa alasan mengapa Kristus naik ke surga. Yang pertama adalah karena surga sesuai dengan kodrat Kristus. Saudaraku, Kristus adalah putra Allah, datang dari Allah Bapa, seperti yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Masuk ke dalam dunia, dan pada akhirnya dia meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa. Seperti yang tercatat dalam Yohanes 16 ayat 28. Rasul Yohanes juga menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari dia yang telah turun dari surga, yaitu Kristus sendiri, seperti yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 13. Dan para santo-santa juga berada di surga. Namun mereka berkumpul di surga bukan karena kekuatan dan kesucian mereka, namun karena mereka tergabung bersama Kristus dalam persatuan dengan tubuh mistik Kristus. Kemenangan para santo-santa dari dunia ini dengan cara bertumbuh dalam kekudusan dan dengan kerendahan hati menyebabkan mereka dapat berkumpul bersama dengan Kristus. Seperti yang ditulis di dalam Wahyu 3 ayat 21. Sikap kerendahan hati ini merupakan sikap yang meniru teladan Kristus, yang terlebih dahulu merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Alasan yang kedua adalah surga menjadi hak Kristus karena kemenangannya. Saudaraku, Kristus telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini, yaitu mengalahkan iblis dan segala belenggu dosa dengan sempurna dan dengan kemenangan, sehingga dia ditinggikan di surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di atas tahtanya, seperti yang tulis di dalam Wahyu 3 ayat 21. Yang ketiga, surga menjadi hak Kristus karena kerendahan hatinya. Dalam Kidung Magnificat, Bunda Maria menuliskan bahwa Tuhan memperhatikan kerendahan hati hambanya, seperti yang ditulis di dalam Lukas 1 ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dan Kristus menegaskan di dalam satu khotbahnya bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Seperti yang dicatat di dalam Matius 23 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang merendahkan diri dengan sehabis-habisnya yang tak terhingga selain daripada Kristus sendiri yang tidak mempertahankan kealahannya, namun rela menjadi manusia, bahkan menderita taat sampai wafat di kayu salib, seperti yang tulis di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, sampai akhirnya ia juga turun ke tempat penantian. Oleh karena itu, sudah harusnya Kristus yang telah merendahkan diri dengan serendah-rendahnya akan ditinggikan dengan setinggi-tingginya, seperti yang ditulis di dalam Lukas 4 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian saudaraku apa yang bisa saya sampaikan, alasan mengapa Yesus naik ke surga. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda, menguatkan iman Anda, dan Anda boleh tetap teguh menjadi seorang Katolik yang percaya kepada Kristus yang naik ke surga. Demikian saudaraku, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.